Show Winners, Wibu Happiness. Gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gua Wibu yang bangga jadi Wibu ini, yang bakal nge-spoilerin kalian soal seputar anime, manga, dan juga novel. Dan yang kali ini mau gue bahas, sudah jelas lah ya, Nageki no Bore lagi. Sesuai requestan dan janji gue yang mau ngebahas member Clan First Step waktu itu. Karena ya gue yakin banyak dari lu pada nih yang masih bingung sama beberapa orang. Ini orang masuk Clan First Step atau enggak sih gitu kan. Sekalian juga ya buat ngebahas beberapa lah pembahasan yang kurang lengkap di video sebelumnya. Tapi yang nggak gue bahas semua sih, karena ya nanti bakal ada pembahasan tersendiri untuk beberapa kategori lah. Tapi ya perlu gue ingatkan, yang gue bahas kali ini itu berdasarkan novelnya, bukan dari manga, apalagi animenya. Nah, di sini gue nggak bakal bahas semua member Clan First Step, karena jujur aja nih, membernya tuh banyak banget dan nggak mungkin juga buat dibahas semua, karena ya emang nggak pernah disebutin siapa namanya atau iya dia itu bagaimana, nggak pernah disebutin. Contohnya aja para staff atau admin yang ada di Clan First Step itu ada banyak banget, bahkan ya lebih banyak dari para hunter yang terdaftar di Clan First Step. Tapi ya nggak pernah sekalipun mereka itu disinggung, disebutin siapa itu namanya ya, kecuali si Eva. Karena ya biasalah, sang ibunda Maharatu Eva kita udah jelas lah ya, pasti jadi prioritas nomor 1 lah. Dan kenapa gue bisa bilang mereka itu banyak? Karena ya itu tertulis sendiri di novel waktu Eva menyuruh para staff buat memilih Cry jadi ketua clan. Dan ya mau di anime ataupun manga ataupun novelnya emang sedikit gitu loh staff yang ditampilin. Jadi ya wajar aja kalau kalian gak tahu, karena ya itu cuma tertera dalam tulisan singkatnya Eva aja lah. Oke, buat member Clan First Step, gue mau bahas dari yang punya party dulu nih ya, biar gampang aja gitu loh. Yang nggak punya party macam Tino itu belakangan. Nah, buat yang pertama udah pasti lah ya, member Grieving Soul, yang udah pernah gue jelasin di video terpisah ya, di video yang ini nih. Kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu video yang itu kalau lu mau tahu soal mereka. Dan karena Grieving Souls udah pernah gue bahas, jadi ya kita langsung aja bahas ke partinya Arc, atau ya Arc Brave yang semuanya tergabung di Clan First Step. Nah, Arc Brave itu salah satu party muda terkuat yang ada di ibu kota, dan itu udah dari 5 tahun yang lalu sebelum mereka mendirikan Clan First Step bareng sama Cry. Dan hal itu dikarenakan ya party Arc ini punya komposisi yang balance, isinya ya orang-orang berbakat semua, tapi ya mereka masih bisa teamwork lah. Beda sama Grieving Souls yang balance, isinya monster tapi ya pada egois. Nggak ada itu teamwork-teamworkan gitu loh. Lah, Liz sama Luke aja saling bersaing gitu kan buat dapetin perhatiannya Cry. Tapi ya party Arc ini kalau dibilang balance secara kekuatan sih enggak ya. Karena ya kekuatannya Arc itu terlalu jomplang sama member party lainnya. Mungkin ya mereka berbakat gitu loh, tapi ya Arc terlalu jauh di atas mereka. Makanya ya kalau secara tim, party Arc dan Grieving Souls itu hampir imbang gitu loh. Ya Arc bener-bener ngegendong partinya banget lah. Dan karena itu partinya Arc dan Grieving Souls dulu punya rivalitas yang kencang banget lah. Mereka itu saling bersaing satu sama lain buat menyelesaikan dungeon dan quest. Tapi ya setelah party Arc gabung ke Clan First Step, atau lebih tepatnya ikut mendirikan Clan First Step, ya rasa rivalitas mereka tuh berkurang. Dan hal itu dikarenakan ya Arc sendiri yang nggak pernah menganggap Cry sebagai rivalnya. Tapi ya buat member lainnya, mereka masih menganggap Grieving Souls itu ya rival mereka gitu loh. Nah, party Arc ini suka diledek tuh sama para hunter sebagai party harem. Karena ya lu bisa lihat sendiri lah Arc yang dikelilingi sama para betina-betina yang suka ribut buat nemenin Arc di acara White Gathering Sword tuh. Mana ya betina-betinanya pada cakep lagi. Ya mungkin karena mereka karakter minor aja ya, jadi penggambaran di anime sama manga tuh jadi kurang wah. Cuma ya dari novelnya itu udah ditegesin kalau party Arc itu emang orang-orang good looking semua gitu loh. Dan itu yang jadi salah satu daya tarik partinya Arc, selain ya party Arc yang terdaftar sebagai party level 7. Dan party Arc yang punya image bagus banget itu karena ya privilege yang mereka punya, mengingat mereka tergabung ke dalam Clan First Step, dan juga ya privilege yang dimiliki sama Arc secara pribadi gitu loh. Nah, party Arc ini punya member 6 orang, tapi ya sejauh ini baru diperkenalkan atau ya disebutin di dalam novelnya itu cuma 5 doang nih. Yang satu lagi belum pernah keluar dan belum pernah disebutin, padahal ya novelnya sendiri udah jalan jauh banget, udah sekitar ya 12-13 volume, ya itulah. Dan kalau Arc kan udah pernah gue bahas ya secara terpisah, yang kalau lu mau lu bisa cek sendiri lah video gue yang ini yang ngebahas soal Arc. Nah, selain Arc juga ada Isabella, bagian dari Arc Brave dan member Clan First Step, yang merupakan hunter level 6 yang punya job Magician. Yang walaupun level dan jobnya itu sama kayak Lucia, ya tetap aja secara power Isabella itu ada di bawah Lucia. Dan
Kalau kita lihat, Isabella ini kan suka banget tuh marah-marah ke Cray. Yang aslinya ya Isabella itu orang yang sabar kok. Tapi kalau udah menyangkut soal Cray, itu beda cerita. Dia bakal kesel banget. Dan hal itu dikarenakan ya setiap Isabella dan party Ark lagi libur, ada aja gitu loh kerjaan dari Cray. Makanya ya Isabella nggak suka sama Cray. Yang sebenarnya sih bukan nggak suka ya, lebih ke arah kesel gitu. Karena ya Cray selalu memberikan kerjaan gitu loh, yang nggak ngelihat waktu. Bahkan setiap ada Cray aja, Isabella itu langsung mikir kalau anjir kerjaan lagi nih. Kayak gitu pikirannya Isabella. Nah, Isabella ini adalah teman masa kecil Ark yang gua nggak tahu gimana cara mereka bisa kenal. Karena ya Isabella itu berasal dari wilayah utara atau ya wilayah bersalju gitu. Makanya ya gue menduga sihir utama yang dimiliki sama Isabella adalah sihir air atau ya sihir es. Soalnya ya selain Isabella dari wilayah utara, dia juga suka debat nih sama Lucia yang mungkin aja itu karena Lucia bisa dapat kontrak sama spirit air dan es. Padahal ya Lucia bukan dari wilayah utara, sedangkan si Isabella yang berasal dari wilayah utara, iya dia nggak dapat spirit kontrak es dan air. Tapi ya ingat, itu cuma dugaan gue doang karena ya biasanya orang yang punya sihir air atau sihir es ya berasal dari tempat bersalju gitu. Dan ya itu udah banyak kok contohnya di anime-anime lain. Dan gue berteori kayak gitu karena ya emang kekuatan sihir Isabella itu sama sekali belum ditunjukin gitu loh. Selain sihir psikologi yang Isabella pakai ke Eklar yang waktu itu ya menggunakan Devil Max. Tapi ya nggak mempan lah sihirnya si Isabella ini. Terus selain Isabella ada Armel yang tergabung juga dalam party Ark dan Clan First Step. Nah, Armel adalah hunter level 6 yang punya job swordsman kayak Luke. Tapi ya secara kekuatan udah jelas lah Armel kalah telak dari Luke walaupun ya level dan job mereka itu sama. Armel ini beda dari Isabella yang suka marah-marah. Dia itu kalem dan serius banget. Walaupun ya omongannya itu suka nusuk banget lah ke Cray yang ya penyebabnya hampir sama kayak Isabella. Tapi ya di sisi lain, Armel ini was-was juga ke Cray. Karena ya hal-hal yang terjadi di sekitar Cray itu nggak ngotak semua gitu. Nggak masuk akal. Terutama ya pas Armel ikut ngelihat proses terbentuknya dungeon tuh yang waktu mereka pengen ngeliat pohon sakura. Itu di situ Armel ada gitu. Armel ikut, makanya ya dia jadi was-was ke Cray. Nah, member lain yang tergabung di Ark Brave dan Clan First Step adalah Yu, seorang priest dan satu-satunya hunter level 5 di party Ark. Dan Yu ini beda dari party Ark yang lain tuh yang pada kesel dan suka marah-marah lah ke Cray. Yu itu nggak pernah marah ke Cray, justru Yu itu malah takut ke Cray karena ya di mata Yu, Cray itu kayak orang misterius yang suka bikin rencana jahat gitu loh. Bahkan Grieving Soul saja bagi Yu itu kayak kelompok mafia. Nah, Yu ini terlahir di wilayah Rodin. Ingat, keluarga Rodin adalah bangsawan yang punya wilayah sendiri dan Yu lahir di sana. Makanya ya, Yu itu bisa kenal sama Ark dari kecil, sama kayak Isabella. Dan member terakhir dari party Ark yang udah dikenalin ya kan, yang juga tergabung di Clan First Step itu adalah Beneta. Atau ya simpelnya gue panggil Bennett aja lah. Nah, Bennett ini adalah hunter level 6 yang punya job thief dan ya itu bisa lo lihat dari stylenya yang pakai baju thief gitu yang simple biar gampang gerak, dan dia menganggap kalau dirinya adalah rivalnya si Liz karena ya sama-sama punya job thief, terus level mereka juga sama yaitu sama-sama level 6. Dan gue yakin pasti banyak yang nanya, kalau dia thief, kok dia bawa Great Sword di episode 1? Apa itu senjatanya? Dan bukannya thief itu nggak cocok pakai Great Sword? Ya pasti adalah yang nanya kayak gitu. Dan jawabannya simpel, itu bukan pedangnya Bennett, tapi pedangnya Ark. Kalau lu udah nonton pembahasan gua soal Ark, pasti lu sadar kalau yang dibawa sama Bennett itu pedangnya Ark, bukan pedangnya Bennett. Dan waktu gua ngebahas novelnya juga, gua kan udah bilang kalau Ark itu nggak bisa pisah tuh dari pedangnya. Makanya ya, itu pedang dibawa kemana-mana, dan yang paling sering ngebawa pedangnya Ark ya si Bennett ini. Dan ya dia sama kayak member party Ark yang lain, kecuali Yu ya, yang nggak suka ke Cray, atau ya lebih tepatnya kesel karena ya Cray suka ngasih kerjaan ke dia gitu kan, terutama ya di hari libur Cray suka ngasih kerjaan, mana kerjanya kagak ngotak lagi. Dan kalau ngomongin soal kekuatan ya belum jelas lah kekuatan Bennett ini kayak apa, tapi ya dengan job thief udah pasti dong Bennett itu ngandelin kecepatannya karena kan emang thief itu diwajibkan punya kecepatan di atas rata-rata. Dan gua itu juga menduga kalau Bennett punya kekuatan fisik yang cukup oke lah, karena ya dia suka ngebawa pedangnya Ark yang dikatakan lebih berat ketimbang Great Sword biasa. Dan ya kayak yang gue bilang tadi gitu loh, member party Ark atau Ark Brave sebenarnya itu ada satu orang lagi itu, tapi ya di novelnya belum pernah disebutin, jadi ya gue nggak bisa ngasih info apa-apa kecuali ya kalau orang itu pastinya masuk juga ke dalam Clan First Step, karena ya secara khusus party Ark itu tergabung ke dalam member Clan First Step. Jadi ya kalau lu masuk ke dalam party Ark udah pasti juga lu masuk ke dalam Clan First Step. Nah, partinya Ark udah, sekarang kita bahas partinya Seven yang bernama Obsidian Cross, yang pastinya ya dipimpin sama Seven. Dan dulu partinya Seven ini salah satu
rival dari Grieving Soul juga, yang ya lebih tepatnya sih 5 tahun yang lalu ya, sebelum Clan First Step itu terbentuk. Tapi ya beda dari Grieving Souls ataupun Archbrave, partinya Seven ini bisa dibilang punya komposisi yang agak unik, karena ya walaupun job mereka itu beda-beda, kemampuan dan spesialis mereka itu sama, yaitu heal. Dan Party 7 ini dibentuk lebih dulu ketimbang Grieving Soul ataupun Archbrave. Tapi ya segala achievement yang mereka punya dalam waktu singkat yaitu disalip semua sama kedua party juniornya itu. Tapi ya partinya Seven itu nggak pernah naruh dendam gitu loh ke junior-juniornya itu. Orang-orang bilang aja partinya Seven adalah rival dari Grieving Soul ataupun Archbrave. Nyatanya mah kagak. Seven dan partinya nggak pernah menganggap kalau ya dua juniornya itu rivalnya gitu loh. Justru kebalikannya, partinya Seven sejak awal iya udah bersahabat gitu loh sama Grieving Soul ataupun Archbrave, yang bisa dibilang mereka itu senior yang baik. Makanya ya pas Cry ngajak mereka buat bikin Clan First Step, ya mereka sama sekali nggak nolak gitu loh. Mereka langsung setuju aja, terutama Seven yang emang tertarik ke Cry secara khusus. Nah, Obsidian Cross adalah party yang punya keyakinan terhadap dewa dan juga suka berdoa ke dewa yang dianggap sebagai dewa suci di Nageki Nobore. Dan nama Obsidian Cross itu berasal dari batu obsidian yang mereka temuin, terus mereka modifikasi, makanya namanya Obsidian dan Cross. Dan anggota dari Obsidian Cross, kalau lu lihat di opening anime itu kan ada 5 orang tuh, yang ya lu bisa lihat sendiri lah. Sedangkan di manga itu ada 6 orang yang sebenarnya anggota mereka lebih dari itu. Kalau lu sadar pas bentrokan sama Tower of Akasa, member mereka itu lebih dari 6 orang gitu loh. Tapi ya sayangnya mereka nggak pernah disebutin dan ya nggak pernah ditampilin juga. Sejauh ini member Obsidian Cross yang dikenalin ya baru 3 orang doang gitu loh. 3 orang lain yang dikasih lihat di manga atau 2 orang lain yang muncul di opening animenya nggak pernah disinggung sama sekali. Nama mereka siapa dan job mereka itu apa. Cuma ya dari stylenya sih harusnya bisa nebak lah ya. 2 swordsman dan 1 magician buat 3 orang yang belum disinggung itu. Sedangkan yang udah disinggung dan dikasih tahu ya jelas ada Seven, ketua party dari Obsidian Cross dan member Clan First Step sekaligus salah satu dari pendiri Clan First Step. Nah, Seven ini hunter level 6 yang punya job archer, walaupun ya spesialisnya itu heal gitu loh. Bahkan ya di medan perang aja yang melibatkan Clan First Step, Seven ini aktif sebagai tim medis dan tim evakuasi. Dan di Clan First Step, sebagian orang menganggap Seven sebagai kakak yang baik karena ya emang bisa dibilang Seven ini humble banget gitu loh sebagai seorang hunter senior. Dan secara kekuatan Seven emang hunter level 6 yang harusnya si Seven itu ada di hunter level 7. Cuma ya achievementnya aja yang kurang gitu loh. Makanya ya dia masih stuck di level 6 kayak yang udah pernah dibilang Gark soal si Seven ini. Achievement dari Obsidian Cross itu kurang gitu loh. Makanya ya mereka masih stuck di level 6. Dan itu bisa dibuktikan pas bentrokan tuh sama Tower of Akasa karena ya Seven orang yang cepet banget dalam pengambilan keputusan, ahli strategi, dan yang paling penting skill panahannya bisa ngebunuh monster kroco dalam 1 kali hit. Iya emang itu monster kroco tapi ya one shot one kill gitu loh. Itu nandain 2 hal, bidikannya Seven akurat bahkan ke target bergerak dan kekuatan yang cukup. Ya Seven ini juga orang yang bisa beradaptasi nih sama siapa aja di medan perang, bahkan sama member Grieving Soul sekalipun yang bisa dibilang egois. Dan Seven sama kayak Ark yang kalau misalnya Cry pensiun maka Seven juga bakal keluar dari Clan First Step. Karena sejak awal alasan Seven gabung Clan First Step ya karena Cry. Nah, selain Seven, dari Obsidian Cross itu ada Hendrik, yang mana ya Hendrik ini adalah member baru di Obsidian Cross dan Clan First Step, yang mungkin aja dia gabung itu pas di episode 1 tuh, atau ya sebelum itu. Intinya dia baru gabung gitu loh. Yang jelas ya Hendrik ini belum ada 1 tahun lah gabung ke partinya Seven dan Clan First Step. Makanya ya dia meragukan Cry banget. Cuma ya pelan-pelan dia malah kayak member lain yang salah paham ke Cry, tapi ya beda dari kebanyakan orang yang memuja Cry. Hendrik ini malah takut ke Cry karena ya kejadian-kejadian gak masuk akal yang terjadi di sekitar Cry. Nah, Hendrik gabung ke party Obsidian Cross kemungkinannya karena job dan skillnya sejalan tuh sama Obsidian Cross, yaitu ya tim medis. Karena ya Hendrik kan punya job healer yang udah pasti ya skillnya heal juga. Tapi ya levelnya Hendrik belum tahu berapa, kemungkinannya sih level 4 karena ya dia kan masih baru tuh di Clan First Step. Sedangkan alasan Hendrik masuk Clan First Step karena dia itu mengidolakan Ansem dan pengen jadi kayak Ansem. Ya dia nggak tahu aja gitu loh Ansem bisa jadi begitu karena siksaan dari Cry ya.
Dan terakhir, member yang disebutin dari partinya Seven atau Obsidian Cross itu adalah Marietta yang kecantikannya udah diakui secara langsung sama Cry dan Arnold. Bahkan ya, mereka itu bilang hal yang sama kalau Marietta punya kesan onesan cantik yang pinter dan berkarisma. Tapi ya sayangnya kesan Cry sama Arnold ke Marietta itu di skip anjir di animenya, padahal itu salah satu hal yang gue highlight gitu loh soal Marietta ini. Nah, Marietta itu punya job magician yang secara khusus sihirnya itu berfokus buat menyerang. Tapi ya spesialisnya ya tetap yaitu heal. Karena ya balik lagi, Marietta adalah member Obsidian Cross. Yang mana ya Obsidian Cross kan berfokus terhadap heal. Dan secara level ya kan kemungkinan Marietta itu ada di level 6 sama kayak Seven. Karena banyak orang yang menganggap kalau Marietta dan Isabella itu setara. Karena ya Isabella itu ada di level 6. Nah, party lain yang tergabung sama Clan Versept adalah Starlight. Party yang isinya elf semua, dan Starlight ini salah satu dari pendiri Clan Versept. Yang sebelum Clan Versept didirikan, Starlight itu suka banget tuh bikin masalah sama manusia. Karena ya mereka emang nggak bisa berinteraksi gitu loh secara normal sama manusia. Sampai-sampai ya member Starlight ini suka banget gitu loh bikin masalah sama kaum bangsawan, dan mau nggak mau ya mereka harus pergi dari ibu kota Zebrudia karena ya diusir sama para bangsawan. Tapi ya nggak jadi karena ya waktu mereka pengen cabut, mereka itu ketemu sama Citri yang nawarin mereka buat gabung ke Clan Versept yang bakal didirikan sama Cry, dan ya party Starlight setuju karena Lucia. Starlight secara khusus itu tertarik tuh ke Lucia yang bisa dibilang spesial. Soalnya ya punya energi sihir yang jauh lebih banyak dari para elf. Dan Citri memanfaatkan itu gitu loh. Yang awalnya gue pikir itu rencana Citri gitu loh. Karena kan sampai memanfaatkan Lucia. Tapi ternyata itu rencana Cry, dan itu diungkap sendiri di set story volume 8. Cry yang bikin rencana itu, dia ngomong ke orang sih karena ya Starlight itu kuat. Terus mereka sebenarnya baik, cuma nggak bisa sosial aja sama manusia biasa. Dan ya merasa kasihan, Cry bilang kayak gitu. Makanya ya Cry bilang kalau dia itu pengen ngebantu member Starlight biar bisa berinteraksi gitu loh sama manusia, yang padahal itu cuma alasannya Cry aja. Alasan utama Cry ngajak party Starlight gabung ke clan yang bakal dia dirikan ya buat nutupin kasusnya Liz sama Luke nih yang suka bikin onar. Soalnya dibanding Liz sama Luke, dulu Starlight itu lebih parah. Yang kalau misalnya ya member Starlight itu pergi dari ibu kota kekaisaran, maka tindakan Liz sama Luke itu bakal kesebar di publik yang kemungkinan bakal jadi highlight di koran. Dan juga ya buat menyembunyikan Liz atau Luke ke dalam hutan elf kalau misalnya mereka berdua itu abis buat masalah. Nah, yang Cry bilang soal Starlight yang baik tapi nggak bisa bersosial sama manusia biasa, itu bukan sekedar omong kosong kebetulan aja gitu loh. Tapi ya emang Cry bener-bener tahu soal itu, dan ya Cry mencari tahu lah, dan penyebabnya adalah perang antara elf dan manusia di masa lalu. Dan pas Starlight masuk ke dalam Clan Versept ya kan, mereka mulai bisa tuh menghargai manusia, walaupun ya pas di episode 10 mereka kayak nggak suka gitulah ke manusia biasa. Cuma ya kalau dibandingkan sama Starlight yang dulu ya beda banget gitu loh. Kalau dulu kemungkinan bakal ada chaos di situ. Dan ya secara perlahan nama baik dari party Starlight dan juga elf itu mulai membaik tuh di masyarakat dengan bantuan Cry dan Eva, yang makanya ya mereka itu masih bisa berkeliaran dengan bebas gitu loh di ibu kota kekaisaran. Dan semua member Starlight itu bakal cabut tuh dari Clan Versept kalau misalnya Lucia itu cabut juga. Yang mana Lucia nggak bakal cabut dari Clan Versept kalau misalnya masih ada Cry. Jadi selama Cry nggak pensiun, Starlight bakal terus ada di Versept. Nah, Starlight ini membernya cukup banyak dan semuanya elf, dan semuanya itu juga punya job magician. Karena ya mayoritas elf adalah magician, tapi ya yang suka berkeliaran di ibu kota Zebrudia dan yang sering berinteraksi sama manusia ya cuma 2 orang doang di anime dan manga. Tapi ya kalau yang udah disebutin di novel itu ada 3 orang. Yang pertama Lapis, ketua party dari Starlight, dan tujuan Lapis mendirikan party Starlight buat berpetualang, dapat pengakuan dan bisa hidup berdampingan sama manusia. Tapi ya yang kayak tadi udah gue bilang gitu loh, karena secara alami elf itu nggak suka sama manusia, mereka ya malah suka cari ribut gitu loh sama manusia. Makanya ya Lapis itu berterima kasih banget lah ke Cry yang mau memperbaiki nama baik mereka, dan juga ya berkat Cry mereka jadi bisa hidup berdampingan sama manusia. Dan kalau soal kekuatan, secara khusus belum disebutin kekuatan Lapis itu kayak apa, bahkan levelnya aja nggak pernah dikasih tahu. Tapi ya yang jelas Lapis itu punya job magician yang kekuatannya hampir setara, atau lebih tepatnya hampir setingkat sama Lucia, karena ya Lapis itu salah satu jenius dari kaum elf. Tapi ya jangan dibandingin sama Eliza ya. Kalau Eliza mah udah jelas jenius diantara jenius, kalau Lapis mah cuma ya jenius aja gitu loh.
Nah, member Starlight kedua itu adalah Chris Argent, murid dari Lapis dan ia tergolong member baru lah di party Starlight dan juga Clan First Step, yang mana itu bisa dilihat dari levelnya Chris yang masih level 3 dan tindakannya Chris ke Cry yang ya mirip kayak Hendrik gitu loh awalnya, yang agak skeptis lah ke Cry, cuma ya lama-lama Chris malah jadi bocen ke Cry walaupun ya Chris nggak mau mengakui perasaannya itu. Dan secara kekuatan bisa dibilang Chris ini setara lah sama Tino walaupun levelnya Chris masih level 3, dan hal itu dikarenakan ya achievementnya Chris yang masih kurang, soalnya ya Chris kan masih dalam pelatihan dan ya jobnya Chris ya sama kayak si Lapis yaitu Magician. Dan member terakhir dari Starlight yang udah disebutin itu adalah Astrovillon yang juga tergabung di Clan First Step, dan nama Astrovillon itu mulai disinggung waktu Arch Yegdra yang ya kalau nggak salah di volume 8 atau volume 9 lah. Tapi ya Astrovillon itu baru sebatas nama aja tuh yang dikasih tahu, kekuatan dan levelnya, sifatnya atau yang lainnya itu belum dikasih tahu sama sekali, kecuali ya jobnya yang udah disinggung yaitu Magician. Dan party lain yang diketahui yang tergabung dalam Clan First Step adalah Knight of Torch, salah satu dari party pendiri Clan First Step, dan informasi soal Knight of Torch itu belum banyak, bahkan mereka aja baru disinggung beberapa kali doang gitu loh di sekitar volume 7 kalau nggak salah. Kayak misalnya Knight of Torch itu lebih mirip tentara bayaran ketimbang hunter karena ya partinya yang benar-benar terstruktur kayak militer. Terus Knight of Torch yang suka berkeliling dunia ketimbang menetap di ibu kota kekaisaran, dan ketua party mereka yang bernama Touka Kongoin. Tapi bukan Touka nih yang mendirikan Knight of Torch, melainkan orang tuanya. Touka itu cuma mewarisi Knight of Torch ketika orang tuanya merasa Touka ini udah bisa lah jadi ketua dari Knight of Torch. Nah, Touka itu berasal dari kerajaan timur, yang mana kerajaan itu masih ada di bawah naungan kekaisaran Zebrudia. Dan Touka itu terkenal banget di dunia sebagai tentara bayaran, dan dia adalah kepala keluarga dari Konguin, yang mana ya Konguin adalah keluarga tentara bayaran. Dan karena itu Touka dari kecil udah dilatih gitu loh sama orang tuanya buat jadi tentara bayaran. Bahkan sejak kecil Touka itu udah diajak ke medan perang gitu loh sama orang tuanya. Makanya ya Touka ini jadi orang yang punya pengalaman perang paling banyak di Clan First Step. Bahkan ketimbang Arc, Seven, dan C3, strateginya Touka itu di luar nalar. Pengambilan keputusannya instan banget karena ya Touka udah terbiasa gitu loh memimpin tentara bayaran atau ya Knight of Torch yang jumlahnya ada ratusan, yang bahkan ya mereka semua berasal dari berbagai tempat yang berbeda. Dan dikatakan Touka itu swordsman terkuat buat saat ini, bahkan ada di atas Luke dan Eliza. Dan dibilang kalau buat sekarang Touka itu nggak mungkin kalah dalam pertarungan 1 lawan 1, bahkan ketika lawannya itu Luke, Arc, ataupun Eliza. Dan itu yang ngebuat Luke jadi punya obsesi gitu loh buat gelut sama Touka, walaupun ya nggak pernah diladenin sama Touka. Ya kemungkinan sih Touka ini bakal jadi pasangannya Luke ya, karena ya kalau dari apa yang dibilang Cry, Touka itu cocok sama Luke. Nah, itu beberapa party yang tergabung di Clan First Step yang gue yakin gitu kan, party yang tergabung di Clan First Step masih lebih banyak dari itu. Cuma ya nggak pernah disebutin aja dan nggak pernah disinggung. Terus kalau soal staff yang ada di member Clan First Step, udah pastilah sang ibunda Maharatu Eva kita ya, yang merupakan wakil Clan First Step sekaligus asisten pribadinya Cry. Nah, Eva ini adalah orang yang bertanggung jawab atas Cry yang selalu menjabat sebagai ketua Clan First Step, karena ya dia memanfaatkan semua koneksi yang dia punya. Bahkan para staff di Clan First Step aja memilih Cry sebagai Clan Master itu ya gara-gara suruhannya Eva gitu loh. Eva yang mengendalikan semua staff di Clan First Step, makanya hal yang gampang bagi Eva membuat Cry nggak bakal bisa lepas gitu loh dari jabatannya sebagai Clan Master. Nah, alasan utama Eva selalu bikin Cry jadi Clan Master karena ya dia nggak mau ditinggal sama si Cry, dan Eva sebenarnya orang yang paling sering gitu loh dapat tawaran buat jadi Clan Master menggantikan Cry, tapi ya selalu ditolak sama Eva. Yang misalnya kalau Cry cabut atau pensiun dari Clan First Step, maka Eva saat itu juga bakal cabut dan keluar dari Clan First Step, karena nggak ada alasan lagi bagi Eva buat menetap di Clan First Step kalau Cry nggak ada. Ya gue gak mau bahas panjang lebar lah soal Eva, karena udah sering banget gue ngebahas sang ibunda Maharatu kita ini ya, yang ya mulai dari waktu ngebahas cewek yang rebutan Cry atau ya waktu pembentukan Clan First Step. Jadi ya kalau lu mau tahu lebih lengkap soal Eva, lu bisa nonton 2 video sebelumnya itu.
Dan sekarang siapa aja sih hunter solo yang diketahui tergabung di dalam klan First Step? Yang pertama udah jelas lah ya, sang paha ya, siapa lagi kalau bukan Tino. Nah, Tino ini bisa dibilang member awal di klan First Step, dan iya, dia udah jadi muridnya Liz sebelum klan First Step berdiri. Cuma Tino ini bukan salah satu dari pendiri klan First Step, soalnya ya dia itu masuk klan First Step waktu klannya udah berdiri gitu loh. Dia nggak terlibat sama pembentukan klan lah. Dan ya, jobnya Tino itu sama kayak Liz, yaitu Thief. Yang Liz bilang sendiri kalau bakatnya Tino itu ada di atas Liz, dan itu dibuktikan pas Tino make Devil Max, yang mana kekuatan Tino di umur 15 tahun itu harusnya setara sama Arnold yang merupakan hunter level 7. Tapi ya karena kebrutalan Tino pas make Devil Max itu nggak bisa dikontrol, bahkan ya lebih brutal dari Liz, Tino jadi takut sendiri tuh make Devil Max, yang kalau tanpa Devil Max sih ya kekuatan Tino itu setara hunter level 5, walaupun ya dia cuma hunter level 4. Nah, selain Tino itu ada Lyle yang di anime sama manga penampilannya beda banget. Lu bisa lihat lah, tapi ya secara sifat masih sama aja, mau di novel, manga, ataupun anime gitu loh, yang sama kayak member clan First Step lain yang salah paham dan memuja Cry, walaupun ya dia takut juga kalau harus pergi sama Cry. Soalnya setiap dia pergi sama Cry pasti ada aja kejadian yang nggak masuk akal yang terjadi di sekitar Cry, yang Lyle pikir kalau itu adalah rencana dari Cry buat ngasih cobaan dan pelatihan ke member-member lainnya. Dan gak diketahui kapan Lyle itu gabung ke klan First Step, tapi ya kayaknya udah lama gitu loh. Dan itu bisa dilihat di episode 1, Lyle udah pakai seragam klan First Step. Dan saat ini Lyle adalah hunter level 4. Nah, hunter solo lain yang tergabung di klan First Step adalah Thalia, alkemis nomor 2 di klan First Step setelah Citri, sekaligus ya muridnya Citri juga. Dan Thalia bisa masuk ke dalam klan First Step karena ya koneksinya ke Citri gitu loh, sekaligus muridnya Citri juga. Dan alasan Thalia itu bisa jadi muridnya Citri karena ya Thalia nggak peduli sama masa lalu Citri. Orang-orang itu pada takut sama Citri karena masa lalu Citri tuh yang pernah ngejebol penjara gitu loh. Tapi ya Thalia nggak, dia sama sekali nggak peduli soal masa lalu Citri. Begitu juga sama Citri, yang dimana dulu ini Thalia orang yang dibully sama hunter lain soalnya warna kulitnya itu agak kemerahan gitu loh. Tapi ya Citri nggak pernah mempermasalahkan itu, yang itulah membuat Thalia sama Citri jadi dekat. Nah, hunter lain yang tergabung di klan First Step ada Murina, putri mahkota Zebrudia yang jadi muridnya Cry, atau ya lebih tepatnya murid Grieving Souls. Dan iya, dia itu sangat memuja Cry, mirip kayak Tino, atau ya lebih tepatnya menuhankan Cry ya. Awalnya Murina ini cewek lemah, mau secara fisik ataupun mental. Tapi setelah Cry menerima Murina jadi muridnya, karena ya permintaan dari Kaisar Zebrudia sendiri, kekuatan dan mentalnya Murina meningkat secara drastis karena pelatihan ekstrem yang dia terima dari semua member Grieving Souls, ya termasuk Cry juga, karena ya Cry yang menjadi penyebab insiden gak masuk akal di sekitar Murina. Dan tingkat pelatihannya Murina itu sama kayak Tino gitu loh, yang padahal Murina ini murid baru dan tergolong lemah, tapi ya Liz sama Luke nggak peduli gitu loh. Lu udah terima jadi muridnya Cry, harus siap dapat pelatihan neraka. Bahkan ya beberapa kali Murina itu hampir mati karena ulah Liz dan Luke. Dan pas pelatihan itu Murina itu mendaftar tuh jadi hunter, terus gabung ke klan First Step, yang pas latihannya selesai dia itu jadi pengawas pelatihan kesatria kekaisaran, yang dengan sengaja Murina merombak segala latihan kesatria kekaisaran yang menurutnya kayak latihan bocil tuh. Jadi latihannya dirombak sama Murina jadi latihan neraka. Ya, semua kesatria kekaisaran ngerasain pelatihan yang mirip kayak yang dialami Murina pas jadi muridnya Grieving Souls. Dan secara kekuatan Murina ini dalam waktu singkat bisa menyamai Tino tuh, yang terdaftar sebagai hunter level 4 dengan kekuatan hunter level 5. Dan hunter terakhir yang dikasih tahu tergabung ke dalam klan First Step adalah Greg, Gilbert, dan Ruda, yang mana ya mereka bertiga bisa masuk klan First Step karena ya koneksi langsung mereka ke Cry. Dan Ruda ini agak spesial karena ya jobnya Ruda kan Thief dan lumayan deket nih sama Tino. Tino ngebawa Ruda lah ke pelatihannya Liz, yang secara khusus Ruda juga dapat pelatihan neraka dari Liz gara-gara Tino dengan sengaja nyeret Ruda biar ada temennya. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat pembahasan member klan First Step kali ini. Gimana nih coba menurut lo soal pembahasan kali ini, bagus atau tidak? Coba tulis tanggapan lo di kolom komentar. Dan ya seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini gue mau bacain beberapa orang yang telah donate di Saweria gue. Yang pertama ada dari suaminya Eva. Asu, janganlah kau mengaku-ngaku sebagai suaminya Eva. Sang ibunda Maharatu Eva kita itu tidak boleh diaku-aku sebagai suami Anda ya. Bang, di WN Nageki si Cry udah nikah belum?
Jawabannya ya tentu saja belum lah, karena ya Cray nggak terlalu peduli soal cinta-cintaan gitu loh. Walaupun ya di sekitarnya cewek-cewek pada suka sama Cray, dan ya baru Eva doang gitu loh yang menganggap dirinya sebagai istrinya Cray, karena ya dia itu udah secara khusus dapat cincin dari Cray. Beda ya sama Tino. Kalau Tino kan Battle Royale ya, sedangkan si siapa Eva itu benar-benar dikasih cincin gitu, benar-benar spesial nih buat lu gitu. Beda sama Tino yang harus berantem dulu ya. Kedua ada dari Oding. Kasihan sama Tino yang sabar ya, Neng. Emang nasibnya Tino itu selalu sial kalau deket-deket Cray, makanya mending jauh-jauh lah dari Cray lah ya. Ketiga ada dari Osana Najiminya Shio. Waduh bentar, teman masa kecil gue siapa nih? Teman masa kecil gue banyak nih ya. Siapa Anda ya? Hey, aku tidak tahu karena nama email selalu ku sensor, jadi aku tidak mengetahui siapa yang mengirim ini. Lanjut terus Nagekinya bang, sampai Cray solo dungeon level 10. Yo, pasti bakal gue lanjut, yang ya kayaknya pada nggak sabar banget ya nunggu Cray solo dungeon. Nggak dibilang solo juga sih sebenarnya ya. Cray menyelesaikannya emang solo gitu, tapi ya masuknya nggak solo, sama partinya juga sih. Cuma ya kita tunggu aja nanti di volume 6. Dan terakhir ada dari Roy. Suka banget pembahasannya bang, pembawanya nyantai banget. Ya alhamdulillah dan thank you banget kalau emang apa yang gue sampaikan dan apa yang gue ceritakan itu bisa diterima sama kalian ya. Dan sekarang gue mau bacain beberapa komen di video-video sebelumnya. Pertama ada dari Nur Aiman. Entah kenapa alur cerita serial ini dan suara channel ini udah kayak sepaket bet, anjir, enak bet di kuping. Beda rasa kalau pembahasan yang lain selain Nageki. Sebenarnya orang tuh mulai bukan approve sih. Kayak orang pada suka sama storytelling gue kan dari pembahasan Tsukimichi ya, terus mulai pembahasan Tsukimichi ke Shadow Garden, terus ke Mobuseka, dan terakhir ya ke Nageki. Yang ya menurut lu gue lebih cocok bahas yang mana gitu loh, Tsukimichi kah, atau Shadow Garden kah, Mobuseka kah, atau bahkan ya ngebahas Nageki no Bore. Kedua ada dari Sigma Techuet. Mantap Min, endingnya bikin penasaran kayak sinetron India. Gak sabar kelanjutannya. Ya bisa dibilang mungkin gue bakal ngambil beberapa cliffhanger buat ya video-video Nageki no Bore, karena cliffhanger tuh menjadi salah satu daya tarik seseorang agar mau menonton video selanjutnya gitu loh. Ya bukan video doang sih, tapi mengikuti cerita selanjutnya lah. Ya itu ilmu yang gue ambil ketika ya gue suka nulis WN dulu. Ketiga dari ACT1 on Gaming. Perkataan Cray padahal kayak asal omong tapi bener kejadian dong. Ya gimana ya, namanya author berkedok KMC ya, 11-12 sama cheat. Jadi ya bisa dibilang Cray ini penggabungan antara si siapa King dari One Punch Man dan juga cheat dari Kage no Jishirikusa digabung, terus jadilah Cray Andre. Author berkedok MC dengan tingkat hoki dan kesialan yang tidak masuk akal. Dan terakhir ada dari Hemdika. MC OP berkat semua kesalahpahaman. Dibilang salah sih enggak, dibilang bener juga enggak ya. Dibilang karena kesalahpahaman enggak pure kesalahpahaman sih, karena kan ada konteks kesialannya si Cray juga ya yang bisa menimpa ke sekitar, dan barulah terjadi kesalahpahaman. Jadi ya bisa dibilang benar, bisa dibilang tidak ya, 50-50 lah ya. Dan ya itu aja buat beberapa komen-komen di video sebelumnya, yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan, atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulislah di dalam kolom komentar. Dan kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.